ilmu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho, inayah, dan pastinya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah, pada hari ini ada rasa syukur yang diimplementasikan, yang diwujudkan dalam bentuk tasyakur, yaitu doa bersama. Tasyakur dalam pernikahan yang pernikahan insya Allah Adinda Carolina Khoiriyah dengan Novian Nuraldi Eskom, yang insya Allah akan dilangsungkan pada hari Sabtu 25 Januari 2025. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita punya rasa syukur, pasti Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, bukan Allah kurangi, tapi justru Allah kasih azab yang seperti-petinya. Alhamdulillah. Ini hebatnya orang-orang Islam, ketika kita syukur ditambah. Tapi kalau kita lupa, kita kufur, bukan dikurangi, tapi alhamdulillah, disiksa, dikasih azab. Ibu-ibu dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Yang udah pernah ngerasain nikah enak apa enggak, Bu? Enak. Jujur deh, jujur aja, jujur, enak apa enggak? Nah, jadi begini, Bu, nikah itu oh itu. Nih, nikah itu bukan cuma tentang cinta, ya. Nikah itu bukan cuma tentang rasa, tentang mendapatkan satu seman yang akhirnya akan terikat oleh satu akad, bukan. Tapi nikah itu lebih pada suatu hal yang besar, yaitu bagaimana kita meneladani sunnahnya Rasulullah. Yang pertama, yang kedua, secara tidak langsung pastinya kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dirahmati Allah, kalau kita bisa perhatikan di Quran, Al-Quran ya, urusan paling komplit semuanya ada dalam urusan pernikahan. Oh, kamu melempar bagel-bagelan banget ini nih. Kalau urusan jual beli nggak banyak yang dibahas, masalah sholat nggak banyak yang dibahas, masalah itu nggak banyak yang dibahas. Tapi kalau urusan nikah, Bu, subhanallah, itu semuanya padat dan luas, di situ ada semua. Pada pernikahan itu akan menyebabkan nanti hubungan dengan keturunan. Dari keturunan akan berhubungan dengan mawaris atau warisan. Sebelum waris ada juga setelah pernikahan, ada yang namanya mahram, ada yang bukan mahram. Makanya orang Islam itu di agama Islam sangat terlarang untuk bernikah yang namanya nikah kontrak. Kalau dalam istilah kita itu namanya nikah mut'ah, nggak boleh. Bapaknya kamu nama ini, kontrak 3 bulan selesai. Tapi pindah kemana, nikah 3 bulan selesai. Jika cerita 10 tahun kemudian atau 18 tahun kemudian bapaknya pulang balik lagi ke sini, melihat bocah cakep, nggak tahunya kamu itu anak sendiri, nggak tahu tahu dulunya. Makanya yang pengen poligami juga sudah ngomong itu, Bu. Kelosan saya. Lalu biasanya saya punya anak laki-laki, saya punya anak perempuan. Maka saya pakai nama saya aja. Ketika
ketika saya di pos 2 contoh ini contoh contoh doang ini ya. Romannya udah berani terus terang. Anak perempuan, singkat cerita, anak saya yang perempuan dengan anak ini dengan ketemu di satu tempat yang lain, Allah menakdirkan ketemu, resep-resepan. Ini mahram sebenarnya, Bu. Gak bisa kayak gitu. Makanya jangan kawin lagi. Enggak. Gitu ya. Jadi urusan masalah nikah dalam Al-Quran itu urusan yang paling dibahas secara rinci oleh Allah, secara rinci dan secara detail. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi nikah itu pada dasarnya adalah mengikuti sunnah Rasulullah dan pastinya mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam pernikahan nanti ada yang namanya syarat-syarat dan ketentuan. Dalam hukum perdata di Indonesia aja ada hukumnya, apalagi ada hukum secara agama. Yang pertama contohnya, ketika sudah menikah, ketika akad sudah kubur, maka perempuan yang sudah diikat oleh menjadi anak istri ini harus takdim kepada suaminya. Ya, artinya mau ke lubang semut ke lubang gajah ke mau ke lubang tikus, kalau suaminya ngajak maka ikut. Ya, suami berhak terhadap apapun yang diharapkan kepada istrinya, karena suami itu bertanggung jawab dunia akhirat, jiwa raga terhadap istri dan anak-anaknya. Bagaimana dengan ada orang tua? Tetap orang tua harus takdimi. Tapi ketika sesuatu hal yang berhubungan dengan yang lain-lainnya, maka suami harus paling utama dihormati daripada yang lain-lainnya. Dan dari orang tua itu juga harus dimaklum bahwa ketika anak perempuan sudah diijab kabul dan sudah menjadi istri seseorang, maka kapasitasnya sebagai wali sudah lepas. Gitu ya. Ada juga tadi, ada ibunya ya. Sakit. Oh, ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan ini ya. Takdim kepada semua orang wajib. Tapi ketika sudah menjadi istri, yang paling ditakdimi adalah suami. Kecuali untuk hal-hal yang mafsadat. Kecuali untuk hal-hal yang sifatnya maksiat, kecuali sifatnya pada hal-hal yang penuh kemungkaran. Alhamdulillah, itu boleh ditolak seperti apapun, boleh ditolak. Kadang saya berpikir gini Bu ya, ini saya tanya, saya memberanikan diri walaupun saya di sini laki-laki sendiri ya. Gede. Hati-hati tuh, banyak ibu-ibu loh. Problem di rumah tangga ini berawal dari istri. Nah, lu. Sudut, Oh, pasti ada yang buat, tidak yakin, pasti enggak. Jujur, coba nggak apa-apa, ini jujur dari hati deh. Masalah di rumah tangga rata-rata itu muncul dari perempuan, dari istri. Ada konsep baitul jannati ini yang memulai, yang menerbitkan istilah ini atau yang bisa membuat atmosfer baitul jannati itu ya. Laki-laki kan sayangnya mata dilihat enak, istrinya tampilannya keren, masuk rumah buku-buku, mobil-mobilan, boneka-bonekaan, pisau, perintilan kangkung, cabai. Masuk rumah di kursi banyak barang, masuk kamar buku-buku bocah ada, masuk ke sini mobilan ada lagi, ke dapur kan ambil air ada, tadi perintilan sayur-sayuran ada aja gitu. Makanya tugas istri itu sebenarnya berat banget Bu. Tapi tenang Bu, ini sebenarnya kesempatan buat perempuan yang jadi istri, karena setiap gerak-gerik ibu yang
jodoh ke depannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun nanti dalam rumah tangga pasti banyak garam, pasti banyak bumbu-bumbu yang akan bikin gak enak hati. Saya pernah bilang nikah itu enaknya cuma 20%. Nikah enaknya cuma 20%. 80%-nya enak banget. Ya enak banget, apalagi saya tuh suami pengen ngopi, pengen ngomong, udah kayak di surga aja, ini disebut baik tidak nanti. Bun, ngopi bun, iya ya. Sarapan datang, itu. Sarapan nggak, mas sarapan nggak boleh. Sarapan sebentar biasa, datang mas bun. Mau makan dulu nggak? Mau makan, iya, mau makan dulu. Akhirnya apa yang kita pengen itu dalam pernikahan itu subhanallah menjadi satu kebersamaan yang hidup. Kalau ada masalah, kalau perempuan nanti istri jangan banyak bicara, diemin aja sampai selesai suami ngomong, baru nanti jawab. Kalau misalnya masih kurang puas juga, nggak bisa ngomong, bikinin kopi aja, apa yang itu udah. Kalau saya kan laki-laki, begitu kan, laki-laki mah begitu. Semakin dijawab sama istri, semakin ucap, semakin marah, semakin masalah sudah kelar. Kalau suami pengen ngomong aja deh, mau ngomong kayak apa. Sekeras-kerasnya suami yang masih punya nilai-nilai agama dan pikir agama, insya Allah nggak akan berani bermain kasar terhadap istri, apalagi orang yang disayangi. Orang yang masih punya pikir agama dan bernilai-nilai agama nggak akan bermain kasar. Makanya istri harus memahami trik-trik dalam menjadi istri solehah. Salah satunya jangan pernah menjawab ketika suami lagi ambekan. Ambekan kalau misalnya ini mah udah halal aja ya, udah halal aja. Habis bikin kopi, udah dandan yang cakep. ya, enak teman. Kalau udah dandan, depan istri melekoi, suami melekoi kan. Udah lupa marahnya, timbul cinta-cintanya, bunga-bunga asmaranya tumbuh lagi. Kan kayak gitu kan enak, semua begitu. Istri mau minta uang jajan pun nggak masalah, yang ada dikasih lebih bahkan. Ya, ada tas bagus, berapa? Ini, ya udah, dulu di sana buat yang lain ya. Ya udah gitu ya. Ya, jadi ya, ini terakhir pesan buat Adinda Carolina. Yang pertama, tetap pernikahan ini diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, meneladani akhlak Rasulullah, meneladani sunnah Rasulullah. Yang kedua, pernikahan ini dinilai sebagai bentuk kodrat manusia sebagai istri, di mana istri itu laki-laki perempuan dan laki-laki ini akan selalu akan bersama untuk apa? Untuk perkembangbiakan, untuk melanjutkan generasi selanjutnya, generasi apa? Generasi tauhid, generasi Islam, bukan cuma kuantitas tapi juga kualitas. Ini hikmah yang kedua. Yang ketiga, menjadi seorang istri ini bukan perkara gampang. Karena bukan perkara gampang, maka Allah memberi banyak derajat-derajat kepada seorang istri. Dikuatkan mentalnya, dikuatkan pikirnya, dikuatkan hatinya. Maka ketika banyak masalah apapun, yang bisa dilakukan oleh perempuan adalah cuma nangis. Nangis aja udah bagus, karena ini bisa melepaskan semua segala bentuk beban yang ada di badannya dia. Yang terakhir, yang keempat, tetap patuh kepada orang tua, kepada bapak ibu, bahwasanya nanti kamu terlepas
adanya dunia akhirat menjadi tanggung jawab suami. Maka dari itu seorang istri nanti harus tanggung lebih terhadap suaminya. Ketika suami ngomong ini ikuti, ngomong itu ikuti. Jangan mengikuti perkara-perkara yang muncul dari suami ketika itu emang tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tetap hormati orang tua, tapi sekali lagi karena sudah terlepas dari perwaliannya, maka yang harus dijaga dan diikuti adalah omongan atau dayuhnya suami. Kira-kira itu nih ya. Mudah-mudahan kamu diberi umur panjang, diberi kelebihan rezeki, keluasan rezeki, dan pastinya dengan suami itu berjalan ke depan selanjutnya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, cepat punya momongan yang menjadi generasi tauhidnya Allah, menjadi generasi yang soleh dan soleha. Gak usah banyak-banyak nih, sebiasa aja. Ya kayak ini, kayak Pramel mau mikir itu bisa lah, gak apa-apa ya. Apa kurang? 25 kali. Hah? Gak bisa. Itu kira-kira mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Carolina dengan Novian ini sekali lagi dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dimurahkan rezeki dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu Nuril ya, yang lagi dirawat di rumah sakit atau jamaah majelis taklim kita yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah balikin kesehatannya. Yang belum hadir, yang belum sempat hadir di sini, yang kalau yang lagi repot, mudah-mudahan Allah segera beri kemudahan dalam urusannya, dilancarkan segala urusannya, dan kembali lagi bersama kita di sini dalam rangka silaturahim dan menuntut ilmu. Ayah ini yang maha mungkin solehah, wala dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah dunia bisyifa wa sehat wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.